Metode pembedahan yang dilakukan adalah metode pembedahan pemontokan mulai dari overculum. Langkah pertama yang dilakukan adalah tusuk ikan pada bagian medula oblingatanya hingga ikan mati atau tidak bergerak lagi. Lalu, gunting ikan mulai dari bagian overculum hingga sedikit melebihi lubang urogenital. Tetapi jika pada ikan lele, pemotongannya itu hingga sebelum lubang orbogenitalnya. Tujuan menggunting dimulai dari bagian overculum adalah untuk menghindari organ-organ yang rusak ataupun tergunting dari luar. Lalu jika pada ikan lele, gunting bagian perutnya itu seperti huruf T, seperti di video yang ini. Setelah pembedahan ikan selesai, ikan bisa diidentifikasi mulai dari organ-organ di dalam seperti usus hingga gonad. Langkah selanjutnya, didokumentasikan semua organ-organnya yang telah dikeluarkan, dan ini dokumentasi setelah organ-organnya dikeluarkan semua, ada dari ikan mas, ikan nila, dan ikan lele. Oke, aku mau nambahin sedikit dari literatur yang aku baca. Menurut dari Wiharti dan Hanik 2022, ikan yang tergolong dalam kelompok bertulang sejati memiliki struktur rangka yang sedang mengalami pengerasan dan dilengkapi sistem pernafasan yang terlindungi oleh overculum. Lalu kelompok ikan ini termasuk Telestoya air tawar, yaitu lele, nila, dan ikan mas. Karena memperlihatkan keragaman bentuk tubuh yang menjadikannya mudah dikenali karena mempunyai ciri khasnya pada masing-masing spesies. Lalu, menurut Umaroh et al. 2023, organ reproduksi pada ikan disebut gonad. Gonad merupakan organ reproduksi pada ikan yang terbagi menjadi testis pada ikan jantan dan ovarium pada ikan betina. Telestoi, identifikasi jenis kelamin menggunakan ciri seksual primer, struktur gonad internal, dan ciri seksual sekunder, morfologi tubuh luar. Budi et al. 2024. Lalu anatomi reproduksi Telestoe bersifat dinamis, dipengaruhi faktor hormonal dan lingkungan sehingga menjadi dasar penting dalam biologi reproduksi ikan oleh Lombo et al. 2024. Jenis kelamin ikan ditentukan melalui pengamatan morfologi gonad hasil pembedahan. Gonad jantan matang berwarna putih seperti susu, gonad betina berwarna kuning oleh Jusmaidi et al. 2019. Pertama-tama kita mengamati seluruh hewan avertebratanya seperti udang, lobster, dan kepiting. Pada udang kita mempunyai ciri seksual primer seperti petasma dan pada jantan dan telikum pada betina. Dan ciri seksual sekundernya itu ada tampak melalui variasi bentuk tubuhnya dan proporsi abdomennya. Salah satu penanda utamanya adalah keberadaan sepasang petasma yang terletak di pangkal kaki jalan tertentu dan berfungsi sebagai alat kopulasi. Struktur petasma tersebut tampak sebagai tonjolan memanjang menyerupai saluran kecil dengan ukuran kanan dan kiri yang tidak terlalu simetris. Dijelaskan juga oleh Dimenta et al. 2019. Selanjutnya kita mengamati kepiting. Kepiting betina memiliki abdomen berbentuk lebar dan membulat, disertai 4 pasang pleopod bercabang yang berfungsi menyangga serta merekatkan telur selama masa inkubasi. Lalu individu jantan sebaliknya menunjukkan abdomen yang ramping dan memanjang serta hanya memiliki satu alat reproduksi berbentuk seperti bentuk segitiga. Perbedaan ukuran capit juga terlihat pada jantan yang memiliki capit besar untuk kebutuhan kompetisi dan mempertahankan wilayahnya oleh Cui et al. 2021. Lalu selanjutnya ada lobster. Kita mengamati ciri seksual primernya ditandai dengan keberadaan petasma, sedangkan betina memiliki telikum. Sebagai struktur reproduksi utamanya, perbedaan ini semakin terlihat pada ciri seksual sekundernya, di mana jantan umumnya memiliki tubuh yang lebih panjang serta capit yang lebih besar oleh Tamsil et al. 2023. Sedangkan individu betina cenderung berukuran tubuh lebih kecil. Betina memiliki tonjolan pada kaki jalan ketiga, sedangkan jantan pada kaki jalan kelima untuk penanda jenis kelaminnya oleh Jamlean et al. 2018. Vertebrata merupakan organisme akuatik yang tak bertulang belakang oleh Gildar et al. 2025. Bagian pertama merupakan bagian kanulasi. Kanulasi dilakukan pada lubang urogenital yang terletak ada di belakang anus. Cirinya dapat dilihat dari warna kemerahan, dan pada prosesnya lubang urogenital dimasukkan kateter dan disedot secara perlahan. Asumsi TKG pada lele betina menunjukkan bahwa ini adalah di fase TKG 1 dan juga TKG 2. Ayo, next. Berjalan.
karena pada fase ini telur belum terbentuk dan juga tidak bisa terlihat ada di kateter. Ini gonad pada jantan, bentuknya benang terus putih. Ini diidentifikasi sebagai TKG1 karena dia bentuk benang dan putih. Sedangkan pada bentuk betina, dia bentuknya tubular kayak gini. Dan ini diidentifikasi sebagai gonad TKG2 karena masih bentuk kayak gini. Oke. Dari jenis kelamin juga berbeda antara jantan dan betina. Oke guys, jadi di sini kita mengamati pada ikan emas betina terdapat gonad di bagian bawah. Lalu dengan ciri-cirinya ini ada di tingkat kematangan gonad 2. Lalu lanjut ke ikan emas yang jantan terdapat gonad yang cukup besar, kemungkinan ini 25% dari tubuhnya untuk presentasenya. Lalu ini berada di tingkat kematangan gonad ketiga dan 3 sampai ke 4. Praktikum hari ini tentang GSI, HSI, dan USG. GSI itu apa? GSI itu indeks gonadosomatik, yaitu menggambarkan perbandingan antara bobot gonad dan bobot tubuh ikan, digunakan sebagai indikator kuantitatif perkembangan gonad serta kapasitas reproduksi. Lalu HSI itu indeks hepatosomatik, menggambarkan perbandingan bobot hati terhadap bobot tubuh yang berkaitan dengan cadangan energi reproduksi. Digunakan sebagai indikator proses vitelogenesis di hati, yaitu proses sintesis dan sekresi vitelogenin yang berperan sebagai bahan pembentuk kuning telur. Faktor yang mempengaruhi itu ada lingkungan, nutrisi pakan, dan perkembangan ikan. Lalu ada USG atau ultrasonografi, yaitu pencitraan atau imaging non-invasif yang menggunakan gelombang ultrasonik frekuensi tinggi untuk memvisualisasikan organ dalam tubuh, untuk menilai perkembangan gonad, mengetahui TKG, dan mengetahui jenis kelamin. Kelebihan USG yaitu bisa berulang kali dan non-destruktif, sedangkan kekurangannya itu mahal dan keterbatasan identifikasi. Lalu ada metode jahit, yaitu untuk menutup luka pasca operasi. Ada 3 metode, yaitu interrupted vertical, dan horizontal methods. Lalu ada nilai HSI, GSI itu untuk mengetahui pola pemijahan ikan, menjadi indikator kualitas lingkungan, dan pengukur tingkat kematangan gonad. Terus ada nilai GSI kurang dari 20%, itu cirinya memijah sepanjang tahun, memijah bertahap atau parsial, biasanya 2 kali pemijahan. Sedangkan nilai GSI di atas 20%, itu memijahnya satu musim, satu per musim. Jadi terus memijahnya itu secara total. Lalu di sini juga diajarkan cara menjahit dengan benar, yaitu dengan menggunakan benang steril, dan menjahitnya itu satu persatu, jadi tidak langsung. Gonadosomatic Index atau GSI adalah perbandingan berat gonad terhadap berat tubuh ikan. Nilainya meningkat saat gonad berkembang, mencapai puncak ketika matang penuh, lalu turun setelah pemijahan, oleh Widya Astuti dan Zamroni 2017. Peningkatan GSI juga menandakan ovarium berkembang pesat dan telur semakin siap dibuahi oleh Mukti et al. 2023. Hepatosomatic Index atau HSI mengukur peran hati dalam pematangan reproduksi. Kenaikan HSI menunjukkan hati semakin aktif memproduksi zat penyusun kuning telur selama proses fitologenesis oleh Jufri et al. 2019. Ultrasonografi adalah USG memungkinkan pengantaran gonad tanpa membedah tumbuh ikan. Hasilnya menampilkan ukuran dan tahap perkembangan gonad secara langsung oleh Du et al. 2017. Hasil USG juga dapat dikombinasikan dengan nilai GSI untuk evaluasi kematangan gonad yang lebih akurat oleh Melingi et al. 2023. Halo semuanya, jadi praktikum hari ini adalah fekunditas dan diameter telur. Jadi yang pertama itu kita menimbang gonadnya sudah diambil. Setelah kita timbang, kita potong dan kita hitung per satu bagiannya. Jadi kayak satu-satu bagiannya. Lalu setelah ditimbang, kita memotong gonadnya. Ada 3 bagian, yaitu dari bagian anterior, tengah, dan posterior. Setelah sudah dibagi menjadi 3 bagian, kita mengambil dari 3 bagian tersebut, itu totalnya pokoknya 1 gram. Lalu di setiap bagian kita ambil lagi 10 butir untuk
ke mikroskopin. Setelah sudah 3 bagian diambil, ditimbang dan ditotalkan pokoknya 1 gram dengan timbangan digital. Setelah sudah 1 gram, kita menghitung secara manual telur-telur yang ada di gonat tersebut untuk mengetahui nilai akhir fekunditasnya. Setelah itu, kita ambil juga 10 butir untuk diamati di mikroskop. Fekunditas adalah jumlah telur yang dimiliki atau dikeluarkan oleh ikan betina sebelum dilepaskan saat proses pemijahan. Faktornya yaitu ada usia, panjang tubuh, berat tubuh, spesies ikan, ketersediaan pakan, dan faktor lingkungannya. Metode yang digunakan adalah metode gravimetrik. Sebaran diameter adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang diukur dan di mikrometer berskala yang sudah di tera. Sebaran garis telur semakin besar seiring dengan berkembangnya telur, mencerminkan pola pemijahan ikan tersebut. Fekunditas adalah jumlah telur yang dihasilkan induk betina selama reproduksi. Induk berukuran lebih besar menghasilkan telur lebih banyak karena rongga visceralnya lebih luas oleh Etsa et al. 2003. Bobot gonat dan ukuran tubuh menjadi penentu utama besaran fekunditas oleh Ayunintias et al. 2020. Fekunditas juga dipengaruhi umur, kematangan gonat, dan pola pakan. Telur berdiameter kecil cenderung terbentuk lebih banyak dibanding telur berdiameter besar oleh Ramadan et al. 2024. Distribusi diameter telur mencerminkan tipe pemijahan. Satu kelompok ukuran dominan menandakan pemijahan total, sedangkan berbagai tahap oosit sekaligus menandakan pemijahan bertahap oleh Jusmaldi et al. 2017. Suhu dan salinitas turut mempengaruhi pola distribusi telur agar pemijahan berlangsung optimal oleh Bianchi dan Gonzalez Castro 2020.